Taktik jitu Abu Janda bikin Kadrun gigit jari. Bisa dikatakan Abu Janda adalah musuh Kadrun yang paling menyebalkan. Abu Janda adalah orang yang berani mengolok-olok tingkah pola Kadrun. Seolah tak merasa takut sedikit pun akan dikeroyok dan mendapat persekusi dari Kadrun. Uniknya, Kadrun pun sepertinya tak berani untuk mengeroyok atau mempersekusi Abu Janda. Paling-paling cuma berani mencak-mencak di medsos. Lebih menyebalkan lagi, bagi Kadrun seolah-olah Abu Janda dilindungi oleh rezim. Meskipun sering membuat video parodi atau menulis cuitan yang provokatif dan menebar ujaran kebencian kepada Kadrun, tapi sampai saat ini Abu Janda belum juga ditangkap polisi. Sebaliknya, orang semodel Abu Janda di barisan Kadrun sudah pada masuk bui. Saya yakin Kadrun adalah pihak yang paling menginginkan Abu Janda masuk bui. Berita Abu Janda masuk bui mungkin adalah berita paling membahagiakan bagi Kadrun. Sebab Abu Janda adalah musuh Kadrun paling menyebalkan. Beberapa kali Abu Janda berpeluang masuk bui, namun nampaknya selalu lolos atau karena memang apa yang diperbuat Abu Janda memang tidak memenuhi unsur pidana. Yang pasti, gerak-geri Abu Janda akan selalu diawasi oleh Kadrun. Berharap Abu Janda terpeleset melakukan perbuatan yang bisa dipidanakan. Terkini sebenarnya ada cuitan Abu Janda yang berpotensi besar membuat dirinya masuk bui. Cuitan ini benar-benar menjadi blunder besar buat Abu Janda. Sebab banyak pihak yang tiba-tiba ikut mengecam Abu Janda. Bahkan mantan menteri, beberapa partai dan ormas besar juga ikut mengecam. Nasib Abu Janda benar-benar berada di ujung tanduk. Pertama adalah cuitan yang dianggap rasis kepada Natalius Pigai. Kedua adalah cuitan tentang Islam arogan. Dua cuitan ini benar-benar membuat publik marah kepada Abu Janda. Banyak yang akhirnya beranggapan kalau Abu Janda hanya membuat perpecahan. Kadrun sepertinya sangat senang melihat dua cuitan blunder Abu Janda. Dua-duanya sama-sama berpotensi besar membuat Abu Janda masuk bui. Jika dia masih lolos soal cuitan Islam arogan, barangkali dia tak akan bisa lolos dari cuitan rasis ke Pigai. Itu harapan Kadrun. Namun sayangnya Abu Janda bukan kaleng-kaleng. Dia tidak mau sampai membuat Kadrun bersorak gembira melihat dirinya masuk bui. Akhirnya dia berjuang keras agar dua persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Akhirnya Abu Janda melakukan gerilya. Pertama soal cuitan Islam arogan. Dia membuat video klarifikasi. Tidak cukup sampai di situ, dia melakukan klarifikasi di depan Gus Miftah di podcast Deddy Corbuzier. Dia juga minta maaf dan mengaku redaksi cuitannya ada yang keliru. Klarifikasi dan permintaan maaf di depan Gus Miftah nampaknya bisa meredakan emosi warga NU. Setelah dari Gus Miftah, Abu Janda masih melanjutkan gerilya. Dia menemui Cak Nanto selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah. Di hadapan Cak Nanto, dia meminta maaf kepada warga Muhammadiyah soal cuitan Islam arogan. Saya kira setelah klarifikasi dan meminta maaf kepada Cak Nanto, warga Muhammadiyah juga akhirnya memaafkan Abu Janda. Setelah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada perwakilan dua ormas besar, celaan kepada Abu Janda mungkin agak berkurang. Tuntutan agar dia dipenjarakan karena cuitan Islam arogan juga seperti tidak terdengar lagi. Bisa dikatakan persoalan cuitan Islam arogan sudah hampir selesai dan tidak akan sampai membuat Abu Janda masuk bui. Selanjutnya tinggal soal cuitan yang dianggap rasis ke Pigai. Kadrun mungkin saja akhirnya pasrah kalau cuitan Islam arogan tidak sampai membuat Abu Janda masuk bui. Tapi masih ada satu cuitan yang dianggap rasis ke Pigai yang berpotensi besar bisa membuat dia masuk bui. Namun sayangnya, tiba-tiba muncul berita Abu Janda melakukan pertemuan dengan Pigai dibantu oleh politisi Gerindra, Sufmi Dasko di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jaksel, Senin 8 Februari 2021. Natalius Pigai mengatakan tidak ingin memenjarakan atau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda. Natalius memahami respon yang diberikan Permadi Arya atau Abu Janda sebagai risiko bagi pekerja kemanusiaan. Ketika pihak yang awalnya dianggap korban atas cuitan Abu Janda, namun tidak ingin melaporkan dan memenjarakan, saya kira kasus Abu Janda soal cuitan rasis akan sangat lemah. Logikanya, yang dianggap menjadi korban saja bisa memaafkan dan tidak melaporkan. Lalu kenapa orang lain yang tidak menjadi korban justru melaporkan? Kesannya pelaporan ini hanya karena kebencian kepada Abu Janda, bukan karena cuitan yang dianggap rasis ke Pigai. Nampaknya Abu Janda selangkah lebih maju dibanding Kadrun.
Taktiknya untuk lepas dari persoalan ini sangat jitu. Untuk kesekian kali, dia berhasil membuat Kadrun kembali gigit jari. Upaya untuk mencoboskan dia ke penjara sepertinya gagal lagi. Dilema alternatif di antara spirit dan cepirit. Bukan barang baru perihal kedekatan SBY dengan mantan Pangap Muldoko yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada pemerintahan Jokowi. Bukan rahasia pula jika karir Muldoko sebagai militer dan politikus bersinar. Berawal ketika SBY sebagai presiden pada waktu itu mengangkatnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Pramono Edi Wibowo yang notabene adalah adik ipar SBY. 3 bulan berselang SBY mengangkat Jenderal Muldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang memasuki masa prapensiun. Latar belakang inilah yang membuat kedekatan satu sama lain. Muldoko dikenal sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugas, dalam arti dapat menjunjung tinggi tanggung jawab yang diembannya. Tidak pernah tersiar berita kalau dirinya pernah terlibat kegiatan politik praktis, seperti yang dilakukan seorang jenderal yang menggantikan jabatan setelah dirinya sebagai Panglima TNI, yang terang-terangan membalelo atau melakukan insubordinasi dengan pimpinannya. Muldoko dikenal sebagai orang yang memiliki fatsun politik yang bergaransi ketika dirinya mendampingi Presiden SBY sebagai Kepala Staf Angkatan Darat lalu menaiki jabatan sebagai Panglima TNI. Tak ada catatan seorang Muldoko melakukan tindak pembangkangan terhadap pimpinannya. Setidaknya inilah yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Muldoko adalah orang yang memiliki loyalitas tinggi dan berintegritas. Jadi sebuah anomali jika tiba-tiba muncul berita tentang tuduhan yang menyebutkan bahwa Muldoko dengan sengaja telah merekayasa dan membiayai gerakan untuk mengkudeta Partai Demokrat. Seharusnya Partai Demokrat malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya. Sedang apa di sini? Menanti caper jawabnya. Sungguh saya baru memahami kalau lagu ini bernuansa politik. Awalnya saya pikir lagu ini bernuansa religi. Kembali ke laptop. Untungnya Muldoko yang merasa difitnah tidak bersikap reaktif. Ia tetap santai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para pemburu berita dalam sebuah konferensi pers. Padahal PD berharap Muldoko bersikap reaksioner dan melakukan kecaman agar rekayasa yang disusun berjalan sesuai dengan skenario yang sudah diplot. Bisa jadi sikap Muldoko yang demikian itu dilatar belakangi karena masih menaruh hormat pada SBY yang telah berjasa dalam memberikan proses awal perjalanan karirnya seperti sekarang ini. Melihat gelagat rencana yang disusunnya bakal menemukan kebuntuan, rencana keduanya pun dimainkan dengan melayangkan surat yang ditujukan kepada Jokowi selaku presiden. Dengan alasan bahwa rencana pengambil alihan paksa atau kudeta terhadap AHY menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Begitu cuitan seorang kader di Twitter yang bertindak sebagai tim hore. Tunggu dulu, jika logika yang dipakai seperti itu, maka jawab dulu jika ada pernyataan seperti ini. Apakah istri Pak Mul atau panggilan Muldoko boleh meminta pertanggungjawaban presiden jika mencurigai Pak Mul yang diduga punya istri lagi? Jadi sangat tidak fair memakai retorika untuk menjustifikasi narasi yang cenderung manipulatif. Katakanlah tuduhan yang ditunjukkan kepada Muldoko sebagai benar. Itu merupakan tanggung jawab dari Muldoko sendiri, tidak bisa disangkut pautkan dengan atasannya. Meskipun yang dilakukan adalah tindak kriminal seperti korupsi misalnya. Jadi menurut hemat saya, sikap presiden yang tidak membalas surat dari Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah benar. Yang salah adalah menyebut Jokowi sebagai pesinden. Memangnya pepo sampean. Saya melihat gejolak yang ada diakibatkan terjadinya kebekuan komunikasi antar paksi-paksi yang ada dikompori oleh kader yang dapat mengambil keuntungan dari kegaduhan ini. Jadi menurut saya ini bukan masalah perbedaan pendapat, melainkan perbedaan pendapat. Sudah jelas keributan ini hanya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di internal partai dan ada mekanismenya yang sudah diatur dalam platform partai. Melihat dan menarik kesimpulan bahwa kemampuan yang dimiliki AHY sebagai ketua umum jauh dari apa yang bisa diharapkan.
Dia bukan sosok yang matang walau sudah disekap dan melalui proses pengkarbitan, yang pada akhirnya hanya membuat semboyan yang muda adalah kekuatan menjadi yang muda adalah kegaduhan. Partai Demokrat yang pernah menjadi partai politik pemenang pemilu sekarang menjadi partai yang hanya membuat malu. Mungkin bagi kader yang memiliki kepentingan pribadi demi hidup penuh gengsi memandangnya sebagai hoki. Tapi bagi kader yang memang memiliki militansi ideologis pasti menangis. Seyogianya sebuah partai yang menjadikan kata Demokrat sebagai kekuatan spirit partai dapat menghidupkan iklim berdemokrasi tumbuh dan berkembang. Bukan malah mengkebiri demokratisasi yang menjadi ruh perjuangan partai. Wajar saja jika membuat mulas-mulas yang akhirnya spirit berubah menjadi cepirit sehingga menimbulkan kekisruhan di internal partai karena telah menciderai kesadaran ideologis kader yang militan. Dan penunjukan AHY sebagai wakil ketua umum yang ditunjuk langsung dalam acara Rakernas dan Rapimnas oleh ketua umum yang notabene adalah ayah biologis AHY bertentangan dengan mekanisme yang berlaku. Biasanya pemilihan ketua umum partai dipilih melalui musyawarah nasional partai melalui pembentukan formatur terlebih dahulu, bukan penunjukan yang dikatakan aklamasi. Intinya sekarang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum harus berani membuktikan dan menentukan sikap dengan menggelar kongres luar biasa. Walaupun pada akhirnya harus menelan kekalahan, tinimbang harus mengorbankan sebuah partai yang pernah berjasa dalam membesarkan nama ayahnya. Yang muda adalah kekuatan merupakan semboyan yang ditujukan atas dirinya untuk menghancurkan belenggu kemancaan yang melemahkan jiwa. Kekuatan hanya dimiliki oleh orang yang punya tekad baja, bukan manusia yang besar karena rekayasa. Ingat AHY, Anda adalah pemuda yang masih memiliki masa depan, sementara para senior itu hanya memiliki masa lalu. Belajarlah dari mereka yang senior-senior itu yang pernah berjasa membesarkan nama Pipomu. Saya Indonesia.